Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minhatul Maula dengan NIM 218105035. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan untuk menguji regresi polinomial menggunakan SPSS dari sebuah data. Jadi, pada dasarnya data yang akan digunakan adalah data fiktif dari sekumpulan siswa. Adapun variabel yang akan digunakan dalam data tersebut ada 3, yaitu pencapaian siswa, efikasi diri, dan juga kecemasan. Untuk mengujinya, kita pertama gunakan scatter plot terlebih dahulu untuk menguji hubungan antara kecemasan dan juga pencapaian yang pada dasarnya digunakan untuk menentukan apakah ada bukti hubungan nonlinear atau tidak dari dua variabel tersebut, yaitu antara variabel kecemasan dan juga variabel pencapaian. Jadi kita buka SPSS-nya terlebih dahulu, kita input datanya. Nah, ketika sudah kita masukkan datanya yang akan kita gunakan, kita klik yang graphs, lalu pilih yang legacy dialogs, lalu scatter atau dot, kita pilih yang simple scatter, lalu klik define. Nah, pada bagian kolom dialog yang y-aksis kita taruh variabel achieve atau pencapaian, lalu untuk x-aksisnya kita tempatkan yang anxiety atau kecemasan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah tampil output yang dihasilkan. Kita dapat memvisualisasikan dari sebaran data ini, sebaran plot titik data ini sebagai sebuah bentuk mangkuk ya. Nah, dalam plot ini menunjukkan bahwasanya ada hubungan lengkung antara kecemasan dan juga pencapaian. Untuk memperjelas, kita bisa klik 2 kali pada output SPSS ini. Lalu kita klik pada bagian Add Fit Line Add Total. Di sebelah sini muncul kolom dialog yaitu dengan berbagai model. Yang pertama kita gunakan model linear. Di sini muncul kurvanya, ada juga persamaannya, dan juga untuk nilai R-square-nya itu ada di nilai 0,031. Lalu kita coba juga untuk model kuadratiknya. Kita coba bandingkan antara satu model dengan model yang lainnya. Kita apply. Nah, di sini juga muncul kurvanya, lalu ada juga persamaannya, dan juga nilai R-square-nya itu sebesar 0,632. Terlihat ada perubahan signifikan ya antara yang menggunakan model linear dan juga model kuadratik. Lalu kita coba juga menggunakan model kubik. Kita klik, lalu kita apply. Nah, di model kubik ini juga ada kurvanya, lalu persamaan kubiknya, dan nilai R-square dari kubiknya itu 0,632. Di sini tidak terlalu signifikan ya perubahannya. Jadi, langkah-langkah yang tadi dijelaskan itu bisa kita tuangkan dalam interpretasi. Nah, tadi kan sudah muncul ya outputnya. Terlihat bahwa output tersebut mempunyai kelengkungan dalam hal hubungan antara kecemasan dan juga pencapaian. Oleh sebab itu kita kalau mau melihat secara lebih jelas, kita lakukan dengan mengklik 2 kali output SPSS yang ada, lalu kita klik Add Fit Line Add Total. Ini adalah output secara keseluruhan, yaitu baik menggunakan model linear, kuadratik, maupun model kubik. Dari hasil output SPSS tersebut terlihat bahwasanya adanya hubungan linear antara variabel kecemasan dengan pencapaian. Dari tabel yang diberikan, nilai R-square untuk model linear ini adalah 0,031. Ini berarti ketika kita memodelkan kecemasan sebagai prediktor linear untuk pencapaian,
model hanya mampu menjelaskan sekitar 3,1% dari variasi dalam variabel pencapaian. Selanjutnya, ketika menggunakan model kuadrat, persamaan yang menggambarkan hubungan antara kecemasan dan juga pencapaian menunjukkan nilai R-square sebesar 0,0632. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan atau substansial dalam nilai R-square dibandingkan dengan model linear. Namun, ketika kita menggunakan model kubik tadi, tidak ada perubahan signifikan pada nilai R-square-nya dibandingkan dengan model kuadrat. Nah, dengan demikian, cara terbaik untuk menggambarkan hubungan antara kecemasan dan juga pencapaian adalah dengan menggunakan model kuadrat. Nah, selain menggunakan demonstrasi yang tadi dilaksanakan, yaitu menggunakan scatter plot, kita bisa juga mencoba dengan demonstrasi yang berbeda, yaitu menggunakan pendekatan estimasi kurva di SPSS. Nah, output pada berikutnya ini akan menunjukkan 3 model berbeda yang dihasilkan. Jadi kita back ke SPSS-nya, di bagian data view-nya, kita klik yang analyze, lalu klik regression, dan juga kita klik kembali curve estimation atau kurva estimasi atau estimasi kurva. Di sini muncul kolom dialog yaitu dependent dan variabel independennya. Kita tempatkan achieve atau pencapaian pada variabel dependent atau kolom dependent. Lalu anxiety-nya kita tempatkan atau kecemasan itu ditempatkan di variabel independennya. Lalu kita klik yang kita centang linear, lalu kita centang juga kuadratiknya, juga kubiknya. Lalu kita display ANOVA table, kita centang juga, baru kita klik OK. Nah, di sini terlihat 3 model berbeda uji ANOVA-nya ya. Pertama yaitu di linear dulu. Di sini terlihat bahwasanya nilai R-square-nya itu sama persis dengan yang kita lakukan sebelumnya. Kita scroll juga, di kuadratik juga sama, nilai R-square-nya itu sama persis dengan yang sebelumnya. Kita scroll kembali, nilai kubiknya juga R-square-nya sama persis dengan yang kita lakukan sebelumnya. Kita coba interpretasikan. Di sini terlihat tabel atau output dari yang model linear. Pertama, model linear yang menggambarkan hubungan linear antara kecemasan dan juga pencapaian sebagai variabel dependen. Di sini menunjukkan kemiringan regresi tak standar sebesar 0,205 dan terdapat nilai sebesar 0,352 serta tadi nilai R-square-nya yaitu sebesar 0,031. Nah, oleh karena itu pada dasarnya terdapat hubungan linier yang tidak signifikan antara variabel kecemasan dan juga variabel pencapaian. Di sini juga ditampilkan tabel yang diperoleh dari output model kuadratik. Selanjutnya untuk model kuadratik ini memiliki nilai R-square sebesar 0,632, sama ya dengan demonstrasi sebelumnya, dan sesuai dengan tabel ANOVA diketahui signifikan karena nilai signifikannya itu 0,000 atau kurang dari 0,05. Serta pada tabel koefisien ini baik kecemasan ataupun kecemasan kuadrat tampak signifikan, namun kemiringan regresi untuk variabel prediktornya itu hanya 0,281, sehingga jika ditinjau dari output tersebut dinyatakan bahwa terdapat hubungan non-linear antara variabel kecemasan dan juga variabel pencapaian. Selanjutnya di output dari model kubik. Di sini terlihat outputnya. Nah, secara statistik masih signifikan ya, karena memiliki nilai R-square sebesar 0,634, seperti yang kita lakukan sebelumnya menggunakan scatter plot.
Namun, ketika melihat tabel koefisien, terlihat bahwa variabel kecemasan terhadap kecemasan kubik itu meningkat. Jadi, pada tabel exclude terms, terdapat variabel yang dikecualikan, yaitu variabel kecemasan R kuadrat, yang ini. Dan terdapat batas toleransi untuk memasukkan variabel tersebut. Akibatnya, terjadi kolinearitas antara kecemasan dengan kecemasan kuadrat, sehingga variabel kecemasan kuadrat dikecualikan. Dan ketika kita kembali lagi di output SPSS ini, terdapat pesan peringatan ya bahwasannya model kubik itu tidak dapat dipasang untuk menyangkal kolinearitas di antara istilah-istilah model tadi. Jadi kita bisa mengatasi masalah tertentu dengan memusatkan rata-rata dari variabel kecemasannya. Sebelum kita menjalankan estimasi kurva berikutnya, kita kembali pada data yang ada di SPSS. Variabel di sini telah dipusatkan, variabel di sini ya, anxiety MC ini telah dipusatkan. Kita mengambil variabel anxiety dan mengurangi rata-ratanya. Untuk itu dari setiap pengamatan, dan itulah yang disebut sebagai pemusatan rata-rata yang kita bicarakan tadi. Jadi caranya kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistik, lalu kita klik yang descriptive. Nah, di sini muncul kotak dialog. Kita tempelkan anxiety di variabel, lalu kita klik OK. Bentar, masih loading. Nah, di sini terlihat bahwa besar rata-ratanya itu yang ini. Kita dapat rata-ratanya, kita bisa salin ya, 24,0661. Lalu kita kembali pada data, kita klik transform, lalu kita klik yang compute variable, kita buat target variabelnya itu anxiety MC. Di sini kita ketik anxiety.mc. Namanya sebetulnya bebas, terserah kita aja. Lalu kita pindahkan variabel kecemasan ke kolom numeric expression ini, dikurangi nilai rata-rata tadi, yaitu 24 titik berapa tadi ya? Seharusnya kita bisa salin 24.0661. 24.0661. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul dialog change existing variable. Kita klik OK karena pada dasarnya kita akan menimpanya. Jadi kita punya variabel dan akan kita gunakan kembali di curve estimation atau kurva estimasi. Kita klik analyze, regression, lalu kita klik curve estimation. Di sini kita ganti variabel anxiety ini ke menjadi variabel anxiety MC yang kita buat tadi. Oke, kita klik seperti biasa linear, quadratic, dan juga model, display ANOVA table-nya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya output yang dihasilkan itu sama sebagian besar dengan yang sebelumnya. Namun pada bagian kub ini kita bisa lihat bahwasanya ada suku linear, kuadrat, dan juga suku kubiknya. Jadi kita coba interpretasikan.
Nah, sesudah melakukan pengujian regresi ulang, output yang dihasilkan dari ketiga model hampir sama, namun terdapat perbedaan pada model kubik yang tampak seperti yang tadi dijelaskan, yaitu ada suku linearnya, suku kuadratnya, dan juga suku kubiknya. Tabel di atas memiliki suku linear kuadrat dan kubik yang dimasukkan, akan tetapi terlihat bahwa variabel kubik tampak tidak signifikan secara statistik, dengan nilai signifikannya itu 0,727 atau dalam artian lebih dari 0,05, sehingga dapat dipastikan bahwa model yang cocok adalah model kuadrat, meskipun model kubik ini memiliki nilai R² yang sedikit lebih tinggi dari model kuadrat tadi. Jadi pada dadanya ini menekankan bahwa model yang paling cocok adalah model kuadratik. Di sini juga terlihat kurvanya. Nah, dari plot sebaran kurva tersebut, terlihat bahwa model linear, kuadrat, dan kubik sebagian besar tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dari segi visualisasi, model yang kuadrat ini terlihat lebih baik. Sekarang kita dapat dengan mudah menghasilkan output yang sama ketika kita hanya caranya dengan mengambil rata-rata dari variabel terpusat atau anxiety MC-nya ini, variabelnya ini, dan kita bisa dengan cara mengkuadratkan dan juga mengkubikkan dari variabel anxiety.mc ini untuk memasukkan prediktor-prediktor tersebut dalam model-model yang kita gunakan. Kita akan kembali mengubah variabel komputasi dan kita akan timpa ulang, yaitu dengan cara kita klik transform, compute variable, lalu kita ketikkan di target variabelnya itu anxiety.mc.sq atau square-nya ya. Lalu di numerical expression-nya kita klikkan anxiety.mc bintang 2 kali 2. Lalu kita klik OK. Di sini muncul kolom dialog yaitu change existing variable, kita klik OK juga. Lalu kita ubah juga yang cube-nya, kita klik transform compute variable, kita ubah targetnya menjadi anxiety.mc.cube. Lalu di sini kita ubah juga menjadi anxiety.mc bintang 2 kali lalu 3. Kita klik OK, lalu change existing variable, kita klik OK juga. Jadi bisa kita lakukan adalah menganalisis regresi selanjutnya. Kita klik analyze, lalu kita klik regression linear. Kita tempatkan variabel dependennya itu achieve atau pencapaian, dan independennya itu kita tempatkan anxiety.mc, lalu ada juga anxiety.mc.sq atau square. Lalu kita klik OK. Nah, kita beralih pada yang di atas tadi ya, bahwasannya di sini didapatkan bahwasanya R²-nya itu 0,632 dan nilainya itu sama persis dengan perhitungan atau menggunakan kurva estimasi yang kita lakukan tadi. Ya, di sini sama-sama 0,632. Sekarang akan kita tunjukkan aspek kecil lainnya dalam memeriksa model-model ini atau membuat perbandingan ini. Jika kita kembali pada data, kita klik analyze, lalu kita klik regression linear, kita reset semua variabelnya, lalu di variabel dependent kita tetap menggunakan variabel achieve atau pencapaian, lalu di independent kita
gunakan terlebih dahulu anxiety.mc sebagai variabel independennya, lalu kita next, kita gunakan anxiety.mc.square, lalu kita next lagi, lalu anxiety.mc.cube kita tempatkan lagi, lalu kita klik bagian statistiknya. Di sini kita centang yang R² change. Lalu kita klik continue, namun pada dasarnya kita akan melihat apakah ada peningkatan signifikan secara statistik di kotak dengan penambahan setiap variabel di sepanjang jalan kita tadi. Selanjutnya kita klik continue. Oke. Nah, di sini setelah tampil outputnya, kita akan interpretasikan dimulai dari tadi. Jadi pada dasarnya nilai R²-nya yang tadi itu kita peroleh sama ya dengan metode sebelumnya, yaitu menggunakan estimasi kurva. Lalu di sini terlihat juga bahwasanya variabel kuadrat itu adalah signifikan secara statistik, sehingga model kuadrat ini paling cocok dan cukup tinggi jika dibandingkan dengan metode linear. Terlihat juga bahwasanya komponen linearnya itu adalah 0,523. Lalu muncul lagi output selanjutnya. Di sini ada 2 output. Nah, model pertama ditambahkan komponen linear sehingga didapatkan nilai R²-nya itu 0,031. Nah, selanjutnya model kedua sebesar 0,632 R²-nya dan model ketiga yaitu 0,634. Namun perubahannya hanya sebesar 0,02 dan itu tidak signifikan secara statistik, sehingga model kuadrat dianggap lebih cocok atau mempunyai kecocokan lebih baik daripada yang model linear maupun model kubik. Oke, beralih pada variabel efikasi atau low F. Menggunakan estimasi kurva untuk menentukan apakah ada hubungan nonlinear atau variabel antara variabel efikasi dengan variabel pencapaian atau variabel achieve. Kita dapat memusatkan variabel khusus ini dengan cara sama seperti tadi, analyze, lalu kita klik deskriptif statistik, lalu deskriptif, pindahkan, kita reset dulu ya, kita pindahkan variabel efikasi atau low F ini di sini, lalu kita klik OK. Nah, outputnya diperoleh bahwasanya mean atau rata-ratanya itu senilai 17,0000, sehingga kita harus mengubah kembali atau mengkomputasi variabelnya. Oke. Caranya kita klik transform sama seperti tadi, compute variable. Lalu kita ketikkan pada target variabelnya itu low f dot send. Huruf kecil ya. Low f dot send. Dan di kolom numeric expression-nya kita ubah menjadi low f dikurangi 17. Tadi nilai rata-ratanya. Lalu kita klik OK. Di sini muncul change existing variable, kita klik OK. Nah, lalu kita coba lagi ya untuk pendekatan estimasi kurvanya. Kita klik analyze, lalu regression, linear, regression, curve estimation. Nah, di sini kita ubah, kita reset semuanya. Variabel dependennya achieve kita masukkan, lalu variabel independennya kita masukkan yang low F send yang sudah kita compute tadi.
Nah, di sini sama ya, linear, kuadratik, kubik juga, display ANOVA table. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya semuanya, baik dari linear, kuadratik, ataupun kubik. Nah, kita coba interpretasikan. Nah, pada variabel low efficacy ini kan tadi sudah dihitung, sudah ditentukan mean-nya atau rata-ratanya yaitu sebesar 17,0000. Nah, berdasarkan tabel output tadi terlihat bahwasanya rata-ratanya itu sebesar 17, sehingga perlu mengubah variabel komputasi sejumlah nilai rata-rata. Tadi kita sudah ubah juga. Di sini tampilan output yang linear. Pada output tersebut, model linear memiliki nilai R-square-nya yaitu sebesar 0,144. Lanjut. Nah, model tersebut, model linear ini menunjukkan signifikansi statistik seperti yang ditunjukkan dalam tabel koefisien dengan nilai signifikansinya itu sebesar 0,000. Sehingga model linear ini kemungkinan cocok. Lalu beralih kepada model kuadratik. Di sini terlihat nilai R-square-nya itu 0,188 dan koefisien regresi untuk FC ini kuadrat rendah tidak signifikan. Nah, menunjukkan kemungkinan ketidaksesuaian dengan hubungan sebagai kuadrat. Berlanjut ke kubik, dilihat outputnya diperoleh bahwasanya nilai R-square-nya ini lebih tinggi, yaitu sebesar 0,210. Namun ketika lihat koefisien regresi untuk ketiga model tersebut, terlihat bahwa semuanya tidak signifikan. Selanjutnya, demonstrasi terakhir adalah membuat model yang akan kita sertakan variabel kecemasan dan juga variabel kecemasan yang dikuadratkan sebagai prediktor bersama-sama dengan variabel low efikasi untuk mengetahui hubungan low efikasi atau efikasi diri dengan pencapaian dalam linear. Kita klik Analyze, Regression, lalu linear, lalu kita klik reset, kita masukkan variabel dependennya itu achieve, dan di variabel independennya itu anxiety.mc, anxiety.mc.square, lalu ada juga yang low efficacy set. Sorry, tadi MC, sorry. Kita ulang. Achieve di dependent, independennya itu anxiety MC, lalu anxiety MC square, lalu low efficacy set. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa R-square-nya itu sebesar 0,684. Selanjutnya kita komputasi lagi. Caranya kita klik transform, compute variable, lalu di sini kita ketikkan pada kolom target variable itu prediction of achieve-nya. Kita singkat sebagai pred achieve. Seperti ini. Lalu kita coba lagi di output-nya. Di sini kita inputkan lagi yaitu 20,153 ditambahkan dengan 0,04 dari anxiety MC-nya, lalu ditambahkan dengan 0,269 dari anxiety MC dot square. Jadi kita klik di sini numeric expression-nya yaitu
Tadi 20,153 ditambahkan dengan 0,04 anxiety.mc ditambahkan dengan koefisiennya dari anxiety.mc.square itu 0,269. Sorry, ini ada bintangnya ya sebagai pengali. Ini juga sebagai pengali anxiety.mc.sq. Lalu kita klik OK. Save existing, kita klik OK juga. Nah, selanjutnya kita kembali lagi, kita buat scatter plotnya. Kita klik grab, lalu legacy dialog, scatter atau dot, simple scatter, define. Nah, kita reset. Untuk y-aksisnya kita masukkan prediction achieve, lalu untuk x-aksisnya kita masukkan anxiety.mc. Nah, lalu kita klik OK. Nah, didapatkan seperti ini gambarnya. Kita coba interpretasikan. Tadi diperoleh bahwa R-square-nya itu 0,684. Nah, di sini tampil juga regression residual totalnya. Nah, di sini dari tabel koefisien ini diperoleh bahwa nilai R-square sebesar 0,684 itu hanya menunjukkan signifikansi model seperti yang terlihat pada tabel ANOVA, yaitu dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Selanjutnya, kemiringan regresi untuk low efficacy menunjukkan signifikansi dengan kemiringan negatif 0,386. Menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat low efficacy atau efikasi rendah yang lebih tinggi dari prediksi sebesar negatif 0,386. Hal ini menunjukkan adanya hubungan nonlinear antara variabel kecemasan dan juga variabel pencapaian atau variabel achieve. Nah, dengan demikian persamaan multiple regression prediction-nya adalah sebagai berikut. Itu pencapaian sama dengan 20,153 ditambah 0,04 anxiety.mc ditambah 0,269 anxiety.mc.square dikurangi 0,386 low efficacy cell. Dan untuk nonlinear fungsi dari kecemasan tersebut terhadap pencapaian adalah pencapaian sama dengan 20,153 ditambah 0,04 anxiety.mc ditambah 0,269 anxiety.mc.square. Nah, diperolehlah scatter plot seperti gambar ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk uji regresi menggunakan SPSS dalam uji regresi polinomial. Demikian, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.